ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah, sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak, tak terhingga. Tidak mungkin disensus detail satu persatu, bertubi-tubi, terus menerus. Nikmah lahiriah, nikmah batiniyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surah Luqman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia Allah Jalla wa Ala yang mengisbagh, melimpah ruahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya lahir dan batin. Asbagha dengan fi'il madhi yang mengandung makna telah, sudah Allah curahkan, Allah limpahkan kepada kamu semuanya ragam nikmatnya. Nikmat lahiriah, nikmat batiniyah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kamu ingin menghitung nikmat Allah Jalla wa'ala, maka kamu gak mungkin bisa mengihsoknya, mensensus satu persatu dengan detail masing-masing nikmat tadi. Menghitung bisa, tapi sensus detail satu persatu tidak bakal bisa. Likathratiha, dikarenakan banyaknya nikmat itu. Bahkan sebagiannya sang hamba gak menyadari itu merupakan kenikmatan. Padahal nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu luar biasa bagi dirinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, jiwa-jiwa kamu sendiri, apa kamu enggak menyaksikan, enggak melihat betapa banyak nikmat Allah Jalla wa Ala kepada sang hamba pada fisik mereka. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat lisan, bisa bicara, punya tangan, punya kaki. Ini semuanya nikmah minallah Jalla wa'ala yang begitu besar. Kadang hamba gak menyadarinya. Ikhwan fillah azakumullah.
dari semua nikmat-nikmat tadi, ada sebuah nikmah yang dikatakan sebagai a'zamun ni'am, nikmat yang paling besar, ajallun ni'am, nikmat yang paling mulia, yang paling agung, a'zamul minan, minnah, anugerah besar yang paling agung yang Allah berikan kepada sang hamba, yaitu nikmatul hidayah. Nikmat dalam bentuk hidayah dengan makna at-taufiq. Allah Jalla wa Ala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada sang hamba tadi. Ada dua macam nikmatul hidayah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Syifaul Alil. Yang pertama ialah al-hidayatu ilal Islam, nikmat hidayah kepada Islam. Maknanya Allah Jalla wa Ala memberikan taufiknya pada hamba tadi, diberi anugerah sebagai seseorang muslim, memeluk agama Islam. Ini nikmat yang sangat besar. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Hujurat ayat yang ke-17, Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwasanya nikmatul Islam merupakan minnah. Nikmat Islam merupakan anugerah besar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka semua menyinggung minnah, anugerah di hadapan engkau, yakni mereka masuk Islam. Kami muslim, kami muslim, kami muslim. Katakan wahai Nabi, la tamunnu 'alayya islamakum. Kamu jangan menyebut minnah Islam di hadapanku. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Tapi Allah Jalla wa Ala lah yang memberi minnah kepada kalian, anugerah besar kepada kalian, dalam bentuk Allah Jalla wa Ala memberi hidayah kepada kamu untuk beriman, kalau kamu mau jujur. Anda muslim, Anda mukmin, itu bukan dari kita, bukan dari kalangan para anbiya wa rusul yang memberikannya, bukan dari kalangan para duat ilallah, para ulama, para masyayikh yang memberikannya, bukan wewenang mereka semua. Ketika Anda muslim, ketika Anda mukmin, itu merupakan minnatun minallah. Allah Jalla wa Ala yang memberikan anugerah itu kepada kalian berupa hidayah Islam, hidayah iman. Dua hal penting. Yang pertama adalah al-Islam wal iman, minnatun minallah, anugerah besar dari Allah Jalla wa Ala. Dan yang kedua, yang memberi anugerah hanya Allah Jalla wa Ala semata, minnah. Yang kedua, lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi, lebih agung lagi, yaitu nikmat al-hidayah ila sunnah, hidayah kepada bimbingan sunnah. Maknanya Allah Jalla wa Ala memberikan taufiknya kepada sang hamba, bukan semata-mata dia berislam, memeluk agama Islam sebagai seorang muslim, tetapi dia betul-betul berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Diberi petunjuk, diberi taufik untuk mengenal sunnah Rasul. Maknanya bimbingan Rasul, ajaran Rasul SAW, Islam secara kafah dengan benar. Ini
lebih a'zam, lebih agung dari sebelumnya. Bahkan dikatakan puncak hidayah ini, hakikat hidayah ini. Ikhwan fillah, azakumullah, kaum muslimin yang memeluk agama Islam ajnasun katsirah, jenisnya beragam. Mereka adalah asnaf, beragam jenis orang. Ada muslim yang taat, ada muslim yang bermaksiat, ada muslim yang ahlu ta'ah, ada muslim yang ahlul maksiyah, fasik, fajir. Ada muslim yang berislam dengan bimbingan Rasul yang benar, terarah, terbimbing agamanya, akidahnya, manhajiyahnya, ubudiyahnya, akhlakiyahnya. Ada pula muslim yang menyimpang. Ini semuanya fakta, ini semuanya real, terjadi sunnatullah pada hamba-hambanya. Ada saleh, ada taleh. Ada saleh, ada yang fasik. Ada ahlu ta'ah, ada ahlu maksiyah. Ada yang di atas sunnah, ada yang menyimpang dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Hadits Rasulullah SAW yang memberitakan adanya al-firaqul dhallah, firqah yang sesat, satu yang selamat, dalil yang sangat kuat untuk menggambarkan fakta ini. Beliau mengatakan dalam hadisnya, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat ini, umat Islam, akan terpecah belah menjadi 73 firqah. Kulluha finnar, semua di neraka tempatnya. Diancam dengan neraka. Menegaskan kelompok yang sesat, kata para ulama. Illa wahidah, kecuali satu. Wahyal jamaah, yaitu al-jamaah. Disebutkan dalam hadis yang lain, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan sahabatku ada di atasnya. Bimbingan Rasul dan bimbingan para sahabat. Semuanya adalah muslim. Dikatakan hadhil ummah, ummatul ijabah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ummati, umatku. Semuanya kaum muslimin. Tapi Rasul memberitakan 72 di antara mereka diancam dengan neraka finnar. Menegaskan mereka muslim tapi menyimpang. Hanya satu yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan di dunia, selamat dari api neraka di yaumul qiyamah, al-firqatun najiyah. Mereka muslimin yang berislam dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Itu nikmatus sunnah. Itu fakta. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, kenalilah nikmat yang besar ini. Kita sebagai seorang muslim sudah dikatakan minnatun azimah, minnah, anugerah besar minallah jalla wa'ala. Dikarenakan banyak di luaran sana yang masih non muslim. Bahkan jumlahnya di bumi ini mayoritas muslimin, meskipun begitu banyak masih kalah persentasenya. Itu artinya Allah jalla wa'ala memilih anda sebagai hamba Allah yang muslim. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berhidayah kepada hamba yang dikehendaki dan menyesatkan hamba yang dikehendaki. Ketika anda muslim, tandanya Allah jalla wa'ala memilih anda untuk hidayah ini. Tapi jangan lupa, jangan berhenti sampai sini saja. Harus lanjut menggapai puncak kenikmatan, puncak hidayah, hakikatun nikmah, hakikatul hidayah, yaitu hidayatun ila sunnah. Sebagai sosok muslim sunni,
Muslim yang berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek keislamannya. Akidahnya akidah Islam dengan bimbingan sunnah. Prinsipnya, manhajiyahnya manhaj Islam dengan bimbingan sunnah. Ubudiyahnya ubudiyah Islam dengan bimbingan sunnah. Dakwahnya dakwah Islam dengan bimbingan sunnah. Akhlak adabnya dengan bimbingan Islam ala sunnah. Muamalah sehari-harinya, urusan duniawiyahnya dengan muamalah Islam dengan bimbingan sunnah. Itu yang paling inti. Ini dikatakan sebagai puncak hidayah. Barakallahu fikum. Kenali nikmat ini. Ikhwan fillah azakumullah, bagi yang telah mendapatkan nikmat ini, kewajiban dia adalah syukruha wal hifadhu 'alaiha, mensyukurinya, menjaganya, merawatnya supaya langgeng sampai akhir hayatnya. Bitaisir minallah, taufik minallah, diberi kemudahan, taufik Allah Jalla wa Ala, senantiasa di atas nikmat ini, syukruha. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat meliputi semua kenikmatan. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambah nikmat tadi. Kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Hanya dua pilihan, imma syukur nikmat, mensyukuri nikmat, akan langgeng nikmat itu, semakin membawa keberkahan, kebaikan dunia bagi sang hamba, bahkan keberkahan agama dan akhiratnya. Tapi kalau dia kufur nikmat, naudzubillah, ancamannya keras. Inna adzabi lasyadid. Ikhwan fillah azakumullah, syukur nikmah, mensyukuri nikmat bukan semata-mata slogan, bukan semata-mata omongan dan pengakuan. Ada 3 rukun yang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan ini. Semua kenikmatan, terutama nikmat hidayah sunnah. Yang pertama, syukruha bil qalbi, mensyukuri nikmat ini dengan kalbunya, dengan hatinya. Dia mengimani, meyakini dengan i'tiqad yang mantap, yakin ini semuanya minallah Jalla wa Ala. Bukan karena kecerdasannya, bukan karena kemampuannya, bukan karena fisik kekuatannya, bukan karena harta bendanya, bukan karena connectingnya dengan orang lain, relasinya dengan pihak yang lain. Bukan. Yakin dia, ini semuanya minnah minallah, taufik minallah, hidayah minallah, semuanya minallah. Allah yang kasih. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Allah menegaskan dalam ayatnya, semua kenikmatan yang kamu rasakan fa minallah, semua dari Allah Jalla wa Ala. Dan itu faktanya. Hidayah sunnah itu anugerah murni minallah Jalla wa Ala. Di lapangan, di kondisi real kaum muslimin, banyak sekali orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, IQ-nya kelas tinggi, tetapi non-muslim, belum masuk Islam. Yang di bawahnya dia secara kecerdasannya, IQ-nya, orang yang dianggap biasa-biasa saja, muslim, memeluk agama Islam. Itu minallah, anugerah minallah, bukan karena IQ-nya, bukan dikarenakan kecerdasannya. Betapa banyak orang-orang kaya di muka bumi ini, melimpah ruah harta bendanya, masih non-muslim. Dan memang ujian bagi mereka non-muslim umumnya orang fulus, melimpah rezeki duniawiyahnya, tapi non-muslim. Banyak pula dari kalangan kaum fakir, kaum miskin, yang punya harta pas-pasan. Ada pula yang kaya, muslim, bukan dikarenakan harta benda. Betapa banyak orang yang punya jabatan tinggi,
tersohor, terhormat. Non-muslim belum dikasih hidayah Islam. Betapa banyak orang-orang yang gak dikenal muslim. Ini fakta, itu semuanya minallah jalla wa ala semata. Begitu pula ya khonafidina azakumullah, hidayah itu sunnah. Sosok muslim yang di atas bimbingan sunnah, muslim di atas sunnah, namanya muslim sunni. Betapa banyak orang-orang yang taklimnya Masya Allah, manzilah dia dalam dakwah Masya Allah, dulu dikenal sebagai ulama sunnah, masyayikhus sunnah, bahkan di zaman dahulu a'immatus sunnah. Dulu ketika muncul berbagai macam fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, fitnah tentang perkara akidah, fitnah masalah manhajiyah dan yang lain-lainnya, yang justru kokoh di atas sunnah orang-orang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Fulan wa allan secara ilmunya masih kalah dengan yang lain. Secara amaliyahnya, wahirnya masih kalah sama yang lainnya. Bukan siapa-siapa, tapi Allah teguhkan keislamannya di atas sunnah. Yang tadi menyimpang, terpelanting. Tanpa kita tahu, Allah Jalla wa'ala menyesatkan dia. Fulan, bukankah dia dahulu begini? Kok? Jangan bilang kok. Ini semuanya adalah minallah Jalla wa'ala. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Ini yang pertama, syukurnya dengan hati. Yakini, imani, tanamkan dalam hati yang paling dalam, nikmat ini merupakan minallah Jalla wa'ala semata. Kita muslim di atas sunnah, yakinilah itu semuanya minnah minallah, nikmah minallah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan kita. Basah lisan kita dengan memuji Allah Jalla wa'ala, menyanjung Allah Jalla wa'ala, bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala. Jangankan nikmat besar, nikmatul Islam sunnah, nikmat apapun itu, sekecil apapun itu, kita diwajibkan untuk mensyukurinya dengan lisan, membaca tahmid alhamdulillah. Sempurnanya mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang dengan nikmatnya semakin sempurna kebaikan-kebaikan ini. Rasul mengatakan dalam hadis, innallaha Jalla wa'ala la yardha lil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha. Allah Jalla wa'ala sungguh meridai seorang hamba, dia memakan sesuap nasi, memakan sebuah makanan, sesuap makanan, lalu bertahmid kepada Allah atas makanan tadi. Wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Dia meminum seteguk air dan dia bertahmid kepada Allah atas nikmat air tadi. Aklah, sesuap makanan, tidak banyak. Syurbah, seteguk air, itu tidak banyak. Tapi sang hamba tadi bertahmid kepada Allah, memuji Allah Jalla wa'ala atas nikmat tadi, itu Allah meridai hamba tersebut. Kalau Allah meridai sang hamba, luar biasa manzilah dia, martabatnya dia, termasuk min auliyaillah, termasuk wali-wali Allah Jalla wa'ala. Luar biasa. Artinya itu kewajiban untuk bertahmid kepada Allah bil lisan. Apalagi nikmat besar, nikmat Islam, apalagi nikmat sunnah, banyak bersyukur dengan tahmid, banyak bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat ini luar biasa ya. Di luar kemampuan kita, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang beri hidayah pada kita semua.
Kita nggak mungkin meraih hidayah bila Jalla wa Ala nggak mungkin atau nggak memberikan hidayah pada kita semua. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, akhi, antum dari dulu sampai sekarang masih konsisten, Muslim, berislam, belajar sunnah. Alhamdulillah. Banyak bersyukur. Jangan sampai lalai, jangan sampai ujub, jangan sampai sombong, jangan sampai congkak, jangan sampai angkuh, jangan sampai merasa dirinya mampu, dirinya hebat. Masya Allah, anak dulu kesini ketemu antum 10 tahun yang lalu. Sekarang Masya Allah masih. Jangan mengatakan siapa dulu dong, fulan. Memang kalau orang cerdas itu begitu. Menyombongkan kecerdasannya, menyombongkan kesungguh-sungguhannya, menyombongkanlah. Itu merupakan kufur nikmat. Banyak bersyukur dengan les alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Dan yang ketiga yang paling penting, bukti jujurnya syukur. Yani asyukru bil jawarih wal arkan. Bersyukur dengan anggota badan. Menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk mentaati Allah Jalla wa'ala. Betul-betul perwujudan konkret syukur nikmat. Ini yang paling penting, yang paling utama. Ketika nikmat itu dalam bentuk Islam dan sunnah, maka bentuk syukurnya sangat banyak. Dan ini yang harus kita wujudkan pada masing-masing kita, barakallahu fikum. Dengan ini pula akan nampak siapa yang jujur, siapa yang dusta. Yang pertama ialah ta'allumul islami wa sunnah. Buktikan dengan Anda senantiasa dan selalu mengkaji bimbingan Islam, bimbingan sunnah. Pelajari Islam, pelajari sunnah Rasul SAW, pelajari akidah Islam, perkara akidah, prinsip keimanan, tauhidan, perkara-perkara manhajiyah, usul sunnah, perkara ibadah-ibadah, akhlak adab, muamalah, interaksi. Pelajari bimbingan Islam terkait dengan semua tadi. Dan pelajari pula bimbingan Rasul terkait dengan itu semua. Baru dikatakan Anda syakir, bersyukur. Jangan kemudian mengatakan saya Muslim, saya Muslim. Apa itu Islam? Apa ya? Wallahu a'lam. Ya, pokoknya Islam. Apa Islam itu? Apa maknanya? Apa definisinya? Apa konsekuensinya? Tidak paham. Itu bukan namanya syukur. Tapi aku yakin Islam merupakan kenikmatan. Aku yakin ini Allah yang kasih. Alhamdulillah Islam. Naam. Bil qalbi sudah. Bil lisani sudah. Tapi yang paling inti dengan pembuktian di lapangan. Mana bukti syukur nikmat kamu? Kalau kamu mensyukur nikmat tersebut, pelajari Islam. Kamu pelajari. Sehingga semangat untuk thalabul ilmi, semangat tafaqquh fiddin, semangat mengkaji bimbingan Allah Jalla wa Ala Rasul Muhammad SAW tentang semua bab-bab keislaman, tentang semua pembahasan-pembahasan bimbingan sunnah. Pelajari itu. Dan itu panjang. Karena Islam itu luas. Pelajari semuanya. Ta'allumuhu. Yang kedua, al-amalu bihi. Ini langsung diwujudkan dalam praktik amal sehari-hari. Langsung kamu amalkan bimbingan Islam. Kamu amalkan bimbingan sunnah. Kalau perkaranya perkara akidah, perkara keimanan, kamu jadikan i'tiqad akidah kamu. Kamu yakini dengan mantap, dengan kuat, dengan kokoh, kamu pertahankan. Kalau terkait dengan perkara ketauhidan, kamu buktikan, kamu murnikan ubudiyah kamu,
memurnikan tauhidnya kamu tambah syirik. Kalau dalam bentuk amal-amal kebajikan, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, buktikan, amalkan. Rukun Islam ada salat yang bagus salatnya dengan bimbingan sunnah, puasanya, infak sedekahnya, zakatnya, haji umrohnya, dan semua amal-amal kebajikan yang disebutkan dalam Islam kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah. Semuanya. Ini nanti masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, adalah kamu masuk Islam secara kafah. Maknanya ambil semua bimbingannya secara totalitas dan amalkan semua bimbingannya secara keseluruhan. Ambil, amalkan. Wah, kata dengan bimbingan sunnah, barakallahu fikum. Ilmui sunnah Rasul, amalkan sunnah Rasul. Ketika berkaitan dengan perkara akhlak wal adab, maka ada berhias dengannya. Mantap, dengan penuh keyakinan, berhias dengan akhlak Islam, adab Islam. Menjadi muslim yang beretika, berakhlakul karimah, tahu tata krama, tahu sopan santun dengan adab Islam. Ketika terkait dengan bimbingan bab muamalat, terapkan. Bagaimana jual beli yang islami, bagaimana pernikahan yang islami, bagaimana terkait dengan masalah qadha, masalah putus qadha, masalah mahkamah yang islami, terapkan langsung. Ketika babnya itu bab muamalat, barakallahu fikum, yang islami. Ini wujud Anda syakirun li'an'umillah, mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala semata. Bil qalbi, dengan hati, bil lisani, dengan lisan, dan bil jawarih wal arkan. Langsung pembuktian di lapangan. Barakallahu fikum. Dikatakan ini syukur nikmat. Yang ketiga yang azakumullah adalah talabuhu wal bahthu anhu. Kamu cari hidayah ini, kamu bahas, kamu teliti hidayah ini. Artinya tidak mungkin dengan berpangku tangan. Ada semangat untuk mencarinya, semangat untuk membahasnya. Namanya talabul hidayah, al-bahthu 'anil hidayah. Barakallahu fikum. Hujjah yang paling kuat adalah kisah Salman al-Farisi, semoga Allah meridai beliau. Salman dari Persia, di masa kecil, masa mudanya penyembah api. Di kalangan keluarganya bahkan beliau termasuk yang menjaga api yang mereka sembah. Barakallahu, dalam kisah yang begitu panjang tentang beliau, datang rombongan dari Syam membawa Nasraniyah. Tertarik dengan itu, cari sampai dibawa sama mereka, jauh dari keluarganya, ayah ibunya, hanya tolannya, tempat tinggalnya. Gabung dengan mereka semua ke Syam. Di sana pun dia bersama dengan orang-orang alimnya. Alim ini, alim ini, alim ini, alim ini. Mendapati perkara yang gak bagus, ditinggalkan. Sampai akhirnya terdampar di kota Madinah, dijual oleh tuannya sebagai budak di kota Madinah. Barakallahu fikum, ketika kota Madinah, dia tahu dari keterangan ahli kitab sebelumnya tempat domisili Nabi akhir zaman. Yakin ini tempatnya yang ini. Sampai datang kabar Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Dia kaget. Ketika itu juga dalam riwayat sedang di atas pohon korma. Orang-orang Yahudi yang merupakan tuannya heboh dengan datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah.
Mendengar itu langsung kayak mau jatuh dari atas. Ada kesempatan beliau mau menguji, mengetes apa betul dia sebagai seorang nabi. Bawa satu nampan korma, dibawa ke sana. Ini sedekah untuk Anda. Diperhatikan, Rasul tidak makan, disuruh makan para sahabatnya. Hadhihi wahidah, satu tanda ini. Seorang nabi tidak makan harta sedekah. Kesempatan berikutnya lagi, bawa lagi kurma lagi. Saya perhatikan Tuhan tidak mau makan sedekah. Ini hadiah untuk Anda. Beliau makan dan juga sahabat lain makan. Hadhihi tsaniyah. Ini yang kedua. Tinggal satu, yang itu merupakan alamatun nubuwah, tanda nubuwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada sebuah kesempatan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mengurus jenazah sebagian sahabatnya, duduk beliau dikitaui oleh para sahabatnya. Datang sama Al-Farisi jemaah maridhaiyah. Datang langsung menemui beliau, langsung kepingin lihat di balik punggungnya Rasul. Rasul paham orang ini kepingin tahu alamatun nubuwah. Beliau buka bajunya, menampakkan di bagian pundaknya ada daging tumbuh yang ada bulu-bulunya di situ. Itu merupakan alamatun nubuwah. Begitu sama melihatnya langsung dipeluk beliau sallallahu alaihi wasallam. Menangis. Tapi tangisan bahagia dikarenakan sudah mendapatkan apa yang dicari. Berjumpa dengan Rasul akhir zaman Nabi kita Muhammad SAW. Langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Barakallahu fikum. Ini Asy-Syamuq bin Hadi rahimahullah menyebutkan kisah panjang ini, hadisnya dalam bukunya Al-Jami' Shahih mimma ala sifat sahihain, dibikin bab thalabul hidayah. Bab mencari hidayah. Enggak boleh diam, harus mencari. Dicari, harus mencari apa itu Islam, apa itu Islam, apa itu sunnah. Kita sebagai seorang muslim harus mencari keterangan apa itu Islam, bagaimana bimbingan-bimbingannya, tahu bagaimana salat, apa itu salat, dicari, dipelajari. Apa itu puasa, apa itu haji, apa itu zakat, apa itu akidah, apa itu iman, apa itu prinsip-prinsip sunnah, apa itu sunnah, bimbingan sunnah, cari. Bukan diam. Dicari, dituntut. Ini penekanan supaya 2 poin sebelumnya betul-betul dilaksanakan, diwujudkan. Bukan semata-mata slogan, ya Allah ngaji, ya Allah taklim. Slogan ya Allah beramal, enggak ada perwujudannya. Cari, berjuang, berusaha, bahkan mengorbankan harta benda, mengorbankan bahkan jauh dari keluarga. Perjuangan kaum muslimin Ahlussunnah di zaman sekarang ini jauh dibandingkan dengan bagaimana perjuangan Salman Al-Farisi, semoga Allah meridainya, mencari hidayah. Kita dapat alhamdulillah nikmatul Islam, dapat alhamdulillah sebagai seorang muslim. Alhamdulillah dapat nikmatul sunnah. Cari dengan cara pelajari lebih dalam, lebih lanjut, amalkan setelah itu. Barakallahu fikum. Lalu perjuangkan untuk kamu jaga ini. Di antara cara menjaga ini semua, ikhtiar kita sebagai seorang hamba. Selebihnya Allah Jalla wa'ala yang memberikan taufik. Yang pertama adalah barakallahu fikum, lingkungan. Ini asbab al-hidayah, asbab al-hifadz al-hidayah. Sebab kita dapat hidayah dan menjaganya. Bi'ah. Lingkungan tempat kita tinggal, tempat domisili. Orang-orang mengitari kita dalam keseharian kita. Namanya lingkungan kita, bi'ah kita. Harus lingkungan yang baik, lingkungan yang islami, yang syar'i, yang betul-betul menerapkan Islam, nuansa Islam dengan bimbingan sunnah, terkait dengan akhlak adabnya, interaksi sesamanya, muamalahnya, juga perkara akidahnya, prinsip keimanannya, ubudiyahnya, amal solehnya, Islami. Barakallahu fikum. Maka sangat dianjurkan sekali untuk mewujudkan itu semua. Alhamdulillah
antum memiliki itu. Alhamdulillah antum punya masjid. Namanya masjid apa ya, Pak? Masjid Imam Syafi'i rahimahullah. Masya Allah. Namanya besar. Maka harus dibesarkan masjidnya dan dimakmurkan masjidnya. Antum punya lahan alhamdulillah 2 hektar. Ada kaplingan. Sudah ada. Segera diwujudkan. Bukan semata-mata urusan rumah, tempat tinggal, tapi lingkungan. Bersama-sama dengan orang-orang yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah. Itu upaya menjaga nikmat ini. Jika dengan al-bi'ah ya ikhwan, lingkungan sangat mempengaruhi. Kisah pembunuh 100 nyawa sebagai buktinya, sebagai dalilnya. Dia membunuh sebelumnya 99 nyawa. Nyawa terakhir, nyawa siapa itu? Sang rahib, sang pendeta. Dia orang kepingin taubat. Tanya kepada sekitarnya siapa orang yang bisa saya datangi kepingin taubat. Sang rahib, sang pendeta. Datang ke sana menyampaikan muskilah dia, problematika dia. Sudah membunuh 99 nyawa. Kepingin taubat. Apakah saya bisa taubat? Sang pendeta hanya mengandalkan amaliyah tanpa ilmu. Besar dosa kamu ini. Kamu gak punya taubat. Marah dia. Dihabisi sekalian. Sempurna nyawa ke-100 nyawa sang pendeta. Masih kepingin taubat lagi. Itu datang kepada seorang alim itu. Datang ke sana menyampaikan dia kepingin taubat tapi telah membunuh 100 nyawa. Apakah saya punya taubat? Dia katakan, siapa yang mahal kamu dari taubat? Kamu punya taubat. Kata sang alim, hadza syahid, walakinnaka bi ardi su'in. Tapi kamu ini di tempat yang jelek, lingkungan kamu tuh jelek. Ya ini sebab kenapa kamu begitu mudahnya membunuh orang, menumpahkan darah sampai 100 nyawa, sampai rahib ahli ibadah kamu habisi. Itu lingkungan di antara sebabnya ya. Walakinnaka bi ardi su'in. Fadhhab ila makani kadza wa kadza. Sekarang kamu pergi ke tempat ini. Fa fiha unasun salihun. Di sana ada orang-orang yang saleh ibadah kepada Allah Jalla wa ala sana. Fa'budillaha ma'ahum. Kamu ibadah kepada Allah bersama dengan mereka. Suruh pindah lingkungan bersama dengan para salihin, para muttaqin. Karena membuncah niat taubatnya, semangat dia berangkat ke sana. Di akhir di safarnya dia mendapati sakratul maut. Berjuang dia. Disebut dalam sebagian riwayat dia sampai jalan dengan perutnya supaya sampai ke sana dan mati menjemput dia di tengah jalan. Al-qisah al-hasil disebutkan dalam itu hadis itu riwayat jarak dia dengan tempat tujuan lebih dekat dibandingkan dengan jarak dia dengan tempat asal. Selisih 1 jengkal saja. Dicabut oleh malaikat rahmah, Allah ampuni dosa dia dan dimasukkan dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Saya tidak lingkungan. Bukan semata-mata untuk taubat, untuk perbaikan, juga untuk menjaga keimanan, menjaga hidayah Islam dan sunnah. Yang ketiga, pertemanan, persahabatan. Dan yang ketiga adalah doa. Harus selalu memohon doa, taufik, hidayah Allah Jalla wa'ala. Doa husnul khatimah, doa al-jannah, barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Diberi hidayah taufik, hidayah Islam sunnah, barakallahu fikum. Ada sebuah doa yang disebutkan dalam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dihasankan Masya Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Doa saya kubah dengan Allah bernahnu, Allahumma fadna bil islami qa'imin, Allahumma fadna bil islami qa'idin, Allahumma fadna bil islami raqidin, la tushammid bina aduwa wala hasida, Allahumma inna nas'aluka min kulli khair khazainuhu biyadik, wa na'udzu bika min kulli syarri khazainuhu biyadik. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.